Elis. Selamat pagi Bu Yusri. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk bertemu dengan saya di pagi hari ini. Begini Bu Elis, ini berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP. Saya akan mempraktekkan bagaimana seorang pemimpin itu melaksanakan supervisi untuk guru. Jadi sebelum pelaksanaan supervisi di kelas itu ada pelaksanaan observasi untuk perangkat pembelajaran. Hari ini saya akan melaksanakan itu. Yang mau saya tanyakan, perangkat Bu Elis untuk supervisi besok sudah siap? Sudah Ibu. Ini yang saya bawa sekarang, ada jurnal, kemudian ada RPP untuk besok Bu. Besok itu pembelajaran kelima. Pembelajaran Iya, kelima. tema 7, subtema 1, pembelajaran kelima. Temanya apa itu? Temanya di sini peristiwa dalam kehidupan. Kemudian subtemanya peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tapi untuk besok ini materinya IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Karena tematik ya masih. Iya Bu. Dari RPP yang mau dipakai besok itu tujuan pembelajarannya apa Bu? Ini tujuan pembelajarannya saya akan fokuskan ke nanti di pembelajaran IPA-nya ya Bu ya. Itu nanti anak-anak akan melakukan percobaan untuk mengetahui bentuk perubahan wujud benda berkaitan dengan perpindahan kalor. Melakukan percobaan perubahan wujud benda ya? Iya, perubahan wujud benda. Terus? Kemudian untuk IPA-nya ini anak-anak itu belajar untuk mengidentifikasi, jadi mencari informasi yang penting di area pengembangannya ya? Iya. Area pengembangannya supaya anak-anak dapat mengidentifikasi dari hasil percobaan itu. Oh tidak Bu, ini gimana? Kan pembelajaran nanti kan ada teks yang mereka baca, kemudian mereka mengidentifikasikan informasi yang ada di situ. Oh ya, itu bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia. Nah itu teksnya berkaitan dengan nanti percobaan IPA itu tadi. Kemudian SBDP-nya kami menyanyi, belajar untuk menyanyi, tetapi mungkin besok belum bisa untuk itu karena materi yang IPA itu lumayan banyak karena anak-anak akan membuat rencana percobaan Bu. Jadi untuk penyanyinya nanti sementara saya buat apa ya, perencanaan untuk hari berikutnya saja. Jadi untuk besok khusus di IPA ya? Iya, khusus di IPA. Nah dari tujuan tadi, pengembangan yang dari capai itu apa? Pengembangannya kalau dari IPA, saya ingin anak-anak saya itu nanti bisa belajar membuat laporan dari hasil percobaan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Selama ini kan kalau percobaan mereka hanya melakukan yang sudah tersedia. Nah kali ini mereka tidak hanya melakukan yang sudah tertera di buku, tetapi mereka membuat rencana sendiri, melakukan, lalu ada pelaporan. Jadi lengkap, tahap-tahapnya itu dari mereka sendiri. Jadi dari percobaan tadi akhirnya dari pengamatan membuat laporan ya? Iya. Dari percobaan. Kemudian yang bahasanya itu harapan saya anak-anak bisa menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Itu pengembangannya ke sana. Memang tidak ada di buku cetak, tetapi saya ingin anak-anak saya itu tidak hanya sekedar mengidentifikasi, tetapi tahu persis apa yang dia baca tadi gitu. Jadi dia tidak hanya sekedar membaca ya, tetapi memahami apa yang dia baca ya. Iya. Sehingga dia dapat menceritakan kembali. Iya. Nanti mungkin ada presentasinya Bu. Tujuan dari literasi itu sebenarnya kurang lebih juga seperti itu sih. Jadi anak itu nggak hanya membaca, tetapi dia memahami ya. Iya. Nah dari itu semua strategi apa yang dipersiapkan? Ini berkaitan dengan metode ya Bu ya. Saya tuliskan di sini ada metode pembelajaran saintifik, kemudian pembelajarannya itu nanti ada diskusi, tanya jawab, penugasan tadi berkaitan dengan mereka membuat rencana percobaan ya Bu, dengan mereka mengidentifikasi, kemudian nanti melakukan percobaannya, kemudian nanti mereka akan melakukan simulasi juga, simulasi berkaitan dengan percobaan itu tadi. Kemudian nanti ini saya buat ceramah ini karena saya rasa saya perlu nanti menyampaikan kesimpulan dari anak-anak. Jadi saya akan buat ya, kesimpulan dari kegiatan itu ya. Iya, saya akan siapkan PPT. Jadi saya sesuaikan nanti PPT dengan materi-materi kesimpulan mereka. Begitu. Jadi untuk lebih menjelaskannya menggunakan PPT, kemudian nanti ada metode diskusi, kemudian presentasi ada. Presentasinya nanti di bahasa Indonesia, saya minta anak-anak presentasi. Jadi menceritakan lagi yang apa mereka baca.
Kemudian yang hasil percobaan juga saya minta nanti mungkin 2 kelompok saja Bu untuk mempresentasikan percobaan. Karena kalau semua kami itu ada banyak kelompok. Jadi itu ya untuk strategi yang persiapan. Nah, ini kira-kira akan dilaksanakan kapan? Besok ya Bu Elis ya? Besok Bu. Jam keberapa ini? Besok mungkin tema itu kami ada jam 1, 2 jam 1 sampai jam keempat Bu, itu tema. Jam 1 sampai jam 4. Iya. Berarti jam pagi ya? Iya Bu. Pagi saya bisa masuk ke kelas ya, berarti sudah Boleh, siap Bu. ya? Iya. Sudah disiapkan, kemudian dikondisikan siswanya. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Elis untuk observasi perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan untuk supervisi besok. Mudah-mudahan besok sudah siap semuanya. Iya Bu. Dan anak-anak juga dapat mengikuti pembelajaran. Baik Bu. Terima kasih ya Bu Elis. Terima kasih, Boleh Bu. kembali ke kelas. Permisi Bu, Ya, terima terima kasih. kasih. Selamat pagi. Ya. Selamat siang Bu Elis. Selamat siang Bu Yustin. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Bu. Terima kasih. Saya mau minta waktunya sedikit ya Bu Elis. Boleh. Dengan kelanjutan dari kegiatan kemarin, saya sudah melakukan pra supervisi, kemudian supervisi di kelas, Iya. dan sekarang yang tahap ketiga itu pasca supervisi. Dari kegiatan pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan di kelas, saya mau minta coba Ibu deskripsikan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Ya, pembelajaran kemarin saya awali dengan menjelaskan ke anak-anak tujuan dari pembelajaran hari itu. Kemudian saya ingatkan juga dengan materi sebelumnya karena kami akan melakukan perancangan untuk percobaan. Kemudian saya ajak anak-anak untuk memulai membaca teks Bu. Setelah membaca teks, kemudian anak-anak berdiskusi untuk mencari informasi yang penting dari teks tersebut yang kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah itu mereka berdiskusi. Setelah berdiskusi mereka mencoba mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan. Nah, kemudian berikutnya saya ajak anak-anak untuk merancang percobaan untuk hari berikutnya Bu. Jadi kami punya kegiatan berkaitan dengan pelajaran IPA itu tentang kalor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, dalam perancangan itu saya mempersilahkan anak-anak untuk membuat kelompoknya sendiri sesuai dengan teman-teman yang mereka cocok untuk bekerja sama, karena saya melihat anak-anak itu ada yang mempunyai hobi yang sama, kemampuan yang sama, dan mereka cocok. Jadi saya ingin mencoba mereka tuh belajar mungkin lebih mudah untuk diingat, lebih mudah untuk menerima materi. Jadi saya izinkan mereka membuat kelompok sendiri, paling banyak 3 orang. Nah, mereka merancang, kemudian kemarin mereka melakukan percobaannya. Dan itu sudah kami lakukan, lalu kami juga buat presentasi. Dari itu semua anak-anak saya minta untuk presentasi. Saya rasa itu aja Bu. Jadi kemarin Ibu melaksanakan pembelajaran itu dengan metode simulasi dan diskusi ya. Iya. Diskusi untuk pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian pelaksanaan presentasi ya. Iya, dari anak-anak. Dan pada pembelajaran IPA Ibu melaksanakan dengan cara simulasi ya. Iya, simulasi dengan percobaan ya. Itu di hari kedua ya. Iya Bu. Memang pelaksanaan kemarin 2 hari ya Bu Elis ya. Iya. Nah, dari metode yang Ibu gunakan tadi untuk simulasi dengan diskusi itu kira kelebihannya apa Bu? Kalau kelebihannya, karena kemarin kan saya melihat tadi ya cara belajar anak, lalu hobi anak-anak, kesukaan mereka, lalu dengan teman yang cocok, saya merasa terbantu mereka untuk satu bekerja sama, kedua untuk mencoba menggali dari percobaan itu, lalu mereka belajar untuk menyusun kalimat dalam mempresentasikannya Bu. Kemudian dari situ juga saya merasa anak-anak menjadi lebih cepat untuk melakukan percobaan, jadi tidak bertele-tele, nggak pakai banyak
antara mereka sendiri adu argumen atau berantem begitu, karena mereka sudah teman-teman yang sudah cocok dengan mereka sendiri. Itu kelebihannya, Bu. Oke, jadi kelebihannya dengan membentuk kelompok sesuai dengan Cara belajar yang sama mereka ya. Iya. Jadi akan lebih memudahkan mereka di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu ya, Iya. termasuk dalam simulasi dan diskusi ya. Iya, Dan presentasinya pun juga bisa lebih baik karena memang mereka sudah cocok dengan paling nggak satu ini ya, satu pemikiran mereka. ya. Oke. Terima kasih. Nah, dari kegiatan itu pasti ada kekurangannya dalam pelaksanaan simulasi maupun dalam pelaksanaan diskusi anak-anak. Kira-kira apa Bu kekurangan? Kalau kekurangannya mungkin saya kurang mengcover anak-anak yang memang sedikit kurang ya kemampuannya, atau mungkin mereka sebenarnya lebih suka dengan cara nonton video mungkin. Jadi kalau saya putarkan video mungkin mereka malah lebih mudah untuk menangkap daripada melakukan, karena memang anak-anak saya itu ada bagian yang mereka lebih banyak dengan gerakan, percobaan, ada yang memang hanya lebih suka mendengarkan sambil menyimak begitulah istilahnya ya. Jadi audio visual, tapi ada juga yang lebih suka melakukan. Jadi mungkin kemarin tuh strategi ya? Iya, strategi saya hanya lebih ke anak-anak yang kinestetik. Sementara untuk anak-anak yang kebutuhannya audio visual kurang terpenuhi, Bu. Nah, dari kekurangan itu Ibu tahu ya, berarti strategi berikutnya apa? Supaya nanti lebih di dalam kegiatan pembelajaran itu anak lebih memahami strategi-strategi yang Ibu gunakan kira-kira apa? Ya, kedepannya mungkin saya akan membuat 2 kegiatan, tapi kalau untuk dalam waktu bersamaan mungkin kesulitan ya, Bu. Jadi mungkin setelah percobaan saya harus memutarkan video, atau sebelumnya saya mungkin akan putarkan video terlebih dahulu, baru kemudian melakukan percobaan sendiri. Itu dalam bayangan saya seperti itu kemarin. Jadi anak-anak yang memang dia bisa dengan cara visual, Ibu lakukan dengan visual ya. Iya, audio, supaya bisa tercover kebutuhan mereka. Sesuai dengan hasil asesmen gitu ya, Bu ya. Iya. Sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya, Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Elis sudah menjelaskan tentang kegiatan kemarin. Nah, dari kegiatan kemarin berdasarkan pengamatan saya ada umpan balik dari saya ya, Ibu ya. Iya, Bu. Pembelajaran dengan metode diskusi, simulasi yang sudah Ibu lakukan kemarin sudah berjalan dengan baik. Anak-anak sudah bisa berdiskusi dengan baik dengan temannya, walaupun memang kalau anak-anak ya kadang ada yang bisa kerjasama, ada tidak ya. Iya. Tetapi dari hasil diskusi anak-anak sudah berani untuk mempresentasikan. Dengan berani mempresentasikan kan anak ada kepercayaan diri ya, Bu ya. Iya. Sudah baik, anak-anak sudah bisa mengikuti. Kemudian dalam kegiatan simulasi juga saya lihat mereka enjoy, senang melakukan praktek ya. Iya. Walaupun ya agak riwah ya, itulah namanya anak-anak ya. Kemudian anak-anak juga dari hasil pengamatan simulasi membuat kesimpulan ya, Iya, Bu. untuk dipresentasikan ya. Yaitu juga suatu pembelajaran yang menuntut anak untuk berpikir kan. Iya, Ya kan? Dengan ini saya harus membuat yang namanya laporan, akhirnya dengan adanya laporan. Iya, mereka membuat laporan dan itu dipresentasikan. Dipresentasikan ya. Jadi sudah baik. Kemudian dari teknik penyampaian Ibu dengan peserta didik juga saya amati sudah baik, dengan bahasa Ibu yang digunakan sehingga anak-anak pun mudah untuk menangkap maksud dari metode yang akan Ibu gunakan gitu kan. Sesuai dengan asesmen juga tadi ya, kalau anak-anak yang memang harus perlu pendampingan khusus juga saya lihat Ibu sudah mendampingi dengan baik. Jadi untuk teknik penyampaian pembelajaran peserta didik juga sudah baik. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan sesuai dengan RPP yang dibuat dari kegiatan awal, inti, dan ada kegiatan penutup ya. Iya, Bu. Pelaksanaan penilaian juga sudah sesuai saya lihat anak-anak baik dari yang segi aspek psikomotorik, aspek afektif dan kognitif sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan untuk kedepannya dengan metode-metode yang akan Ibu gunakan lagi akan lebih baik. Dengan pembelajaran berdiferensiasi harapannya anak-anak memang benar-benar memahami dengan materi-materi yang kita berikan kepada mereka. Iya, Bu. Sekali lagi terima kasih Bu Elis. Terima kasih juga masukannya, Bu Yesti. Untuk kegiatan kita terutama saya dalam kegiatan supervisi ini ya. Terima kasih sekali lagi Bu Elis. Saya juga terima kasih. Karena sudah siang, dari Ibu sepertinya masih ditunggu anak-anak. Ya.
untuk masuk ke kelas kembali. Ya. Terima kasih ya Bu Elis ya. Selamat siang Bu. Ya, Permisi. sama-sama. Mari Bu. Mari.